Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini seperti biasa gue tuh bakal bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Yang mau gue bahas ini adalah volume 12 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini adalah part 3-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Horikita yang saat ini diketahui berhasil mengalahkan Hamaguchi dengan sangat mudah. Horikita bisa menang tanpa kehilangan satupun nyawa. Jadi saat ini masih memiliki 7 nyawa. Horikita sekarang lagi menunggu lawan selanjutnya, yaitu Kanzaki. Sambil menunggu tentunya Horikita juga mereview ujian yang sedang berlangsung. Horikita tentunya juga mikirin strategi yang pas ketika dia bakal menghadapi Kanzaki. Sebisa mungkin Horikita ini mau meminimalisir kerugian. Nah, ketika lagi mikir, gak lama datanglah Kanzaki yang memasuki ruangan. Horikita di sini tentunya menyapa, tapi di sini Kanzaki malah menatap Horikita dengan tajam. Kanzaki di sini nanyain tentang siapa orang yang telah menjadikan Ayano Koji sebagai pemimpin di ujian kali ini. Horikita di sini ngasih tahu kalau itu semua keputusan udah dibuat bersama. Jadi keputusan dibuat sama Horikita dan Ayano Koji. Kanzaki di sini bilang kalau Ayano Koji ini adalah tipe orang yang harusnya nggak mau menonjol. Makanya Kanzaki ragu kalau misalkan Ayano Koji mengajukan diri sendiri untuk menjadi pemimpin. Kanzaki di sini menduga pasti ada yang menekan ataupun menyuruh Ayano Koji. Horikita di sini nggak menjawab dengan tegas. Jadi istilahnya ya jawabannya masih ngambang. Jadi Kanzaki itu bisa dibilang masih belum tahu tentang siapa yang menjadikan Ayano Koji sebagai pemimpin. Nah, singkatnya pertarungan pun dimulai. Setelah dipilih siswa-siswa yang memainkan peran, saat ini mereka tuh mulai masuk ke ruang ujian untuk diskusi ujian. Nah, diskusi para siswa yang memainkan peran pun saat ini dimulai. Horikita saat ini terus mengamati jalannya diskusi. Ketika melihat Sudo, Horikita di sini tuh ada rasa kagum karena Sudo udah jauh lebih berkembang. Horikita di sini bangga dan rasa bangganya tuh seperti rasa bangga seorang ibu yang berhasil melihat anaknya berkembang pesat. Ya, pada diskusi awal ini nggak ada satupun dari Horikita maupun Kanzaki yang mau memutuskan peran yang dimiliki seorang siswa. Mereka bisa dibilang masih terus mengamati. Nah, pada diskusi putaran ketiga sekarang tuh terlihat kalau Miyake mengaku memiliki peran sebagai alumni. Sekarang dia tuh lagi berdebat dengan Norishito. Miyake di sini menuduh Norishito sebagai siswa kehormatan. Karena hal itulah sekarang terjadi perdebatan di antara keduanya. Perdebatan keduanya bisa dibilang sangat sengit. Horikita dan Kanzaki terus mengamati perdebatan dan mereka pun telah membuat keputusan. Horikita sekarang tuh berpikir dan Horikita memutuskan
bahwa Miyake ini kemungkinan memiliki peran sebagai siswa kehormatan. Dan ya, jawaban Horikita ternyata benar. Miyake memang adalah siswa kehormatan. Nah, sedangkan untuk Kanzaki, dia tuh memutuskan kalau Norishito adalah siswa kehormatan. Tapi sayangnya jawaban Kanzaki ternyata salah. Nah, karena Horikita menjawab benar dan Kanzaki menjawab salah, maka nyawa Kanzaki yang tadinya 7 sekarang tuh hanya tersisa 3. Horikita di sini puas dengan hasilnya. Ya, pemikiran Horikita ini bisa dibilang sangat tajam sehingga dia tuh bisa menebak peran yang dimiliki sama siswa dengan benar. Diskusi putaran selanjutnya mau dimulai, tapi sebelum itu Kanzaki sekarang mendatangi Horikita. Kanzaki di sini tuh meminta Horikita untuk mengalah dan membiarkan kelasnya untuk menang. Kanzaki ngasih tahu kalau sekarang kelasnya kalah, maka kelasnya bakal sangat sulit untuk naik ke kelas A. Jadi bisa dibilang ujian ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kelasnya. Tentunya di sini Horikita menolak permintaan putus asa dari Kanzaki. Horikita tuh nggak mau mengorbankan kelasnya sendiri hanya demi kelas lain. Kanzaki di sini tuh janji kalau di masa depan kelasnya tuh bakal banyak membantu kelasnya Horikita. Kanzaki juga di sini tuh bawa-bawa namanya Ichinose. Kanzaki ngasih tahu kalau Ichinose nggak mungkin berkhianat. Jadi bisa dibilang janji bakal membantu di masa depan, pasti hal itu bakal ditepati sama Ichinose. Ya, pada intinya di sini Kanzaki tuh nyoba negosiasi dengan membawa nama Ichinose. Mendengar nama Ichinose di bawah, Horikita di sini tuh justru nggak percaya kalau tawaran itu adalah tawaran Ichinose. Horikita di sini meyakini kalau permintaan itu adalah permintaan pribadi Kanzaki, jadi bukanlah Ichinose. Horikita di sini ngerasa kalau Kanzaki ini udah terlalu melampaui kapasitasnya. Horikita tegasin kalau pemimpin kelas D saat ini adalah Ichinose, bukan Kanzaki. Kanzaki di sini mengiyakan kalau Ichinose tuh nggak mungkin membuat permintaan lemah seperti itu. Tapi walaupun gitu, Kanzaki di sini yakin kalau Ichinose saat ini tuh pasti merasakan hal yang sama seperti dia. Kanzaki meyakini kalau Ichinose tuh pasti sekarang tuh merasa kalau kelasnya tuh nggak bakal bisa menang karena sekarang ada Ayano Koji yang bisa ikut bertarung. Nah, berdasarkan fakta kalau kelasnya yang kemungkinan besar nggak bisa menang, makanya Kanzaki tuh membuat keputusan sendiri dan Kanzaki tuh yakin kalau Ichinose bakal setuju dengan keputusannya. Horikita di sini tentunya terkejut karena Kanzaki ini menganggap tinggi Ayano Koji. Horikita tentunya di sini gak membantah kalau Ayano Koji ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Tapi walaupun gitu, Horikita di sini tuh gak suka dengan keputusannya Kanzaki. Keputusan Kanzaki ini seolah-olah dia tuh meremehkan kemampuan Ichinose. Bagi Horikita, Ichinose yang sekarang tuh kemungkinan adalah lawan yang sangat merepotkan. Bahkan mungkin lebih merepotkan dibandingkan Ryuen, Sakayanagi, atau bahkan mungkin Ayano Koji. Ya, pada intinya Horikita ini gak mau meremehkan Ichinose. Horikita ini menganggap kalau Ichinose berbahaya. Horikita di sini ngasih tahu dengan adanya Ichinose yang sekarang, harusnya kelas D punya potensi untuk menang walaupun Ayano Koji nanti itu turun dan bakal ikut bertarung. Ya, walaupun Ichinose udah diakui Horikita sebagai salah satu siswa yang paling berbahaya, Kanzaki tetap aja nggak mau menerima hal itu. Rasa cemas Kanzaki ini membutakan semuanya, sehingga dia tuh sekarang nggak percaya kepada Ichinose. Dan dia tuh terlalu khawatir dengan kekalahan kelasnya. Kanzaki di sini tuh nggak mau biarin kelasnya kalah, karena kalau kalah, kesempatan lulus dari kelas A bakal semakin sulit. Nah, melihat Kanzaki yang masih keras kepala dan berusaha untuk negosiasi, Horikita di sini tegasin kalau dia tuh menolak segala negosiasi yang bakal dilakuin sama Kanzaki saat ini. Kanzaki di sini masih terus memohon, tapi Horikita berkali-kali tegasin kalau dia nggak bakal pernah mengubah keputusannya. Kanzaki saat ini terlihat menyerah dan dia tuh nggak ada lagi semangat bertarung.
Bagi Kanzaki nggak ada gunanya berjuang kalau udah tahu hasilnya bakal kalah. Ya, dengan Kanzaki yang terlihat udah nggak semangat, tentunya pertarungan kali ini dimenangkan sama Horikita. Kanzaki dengan mudah kehilangan banyak nyawa dan Horikita lagi-lagi nyawanya masih utuh. Sekarang Kanzaki dengan tatapan kosong dan putus asa, dia pun harus meninggalkan ruangan. Di sisi lain, dengan kemenangan ini Horikita menjadi semakin percaya diri dan dia tuh semakin semangat untuk bisa menggapai mimpinya dalam meraih kelas A. Di sisi lain, sekarang Katsuragi bertarung menghadapi Sakayanagi. Sakayanagi dan Katsuragi terus mengamati jalannya diskusi putaran pertama. Ya, seperti biasa pada diskusi putaran pertama, masih belum ada yang menentukan pilihan untuk memilih peran yang dimiliki sama siswa. Katsuragi sekarang mikirin langkah terbaik apa yang harus dia ambil. Melawan Sakayanagi bisa dibilang nggak boleh gegabah, jadi harus hati-hati. Katsuragi di sini ngasih tahu Sakayanagi, dia tuh sangat berbeda dengan Kito yang bertindak gegabah dan bertindak berdasarkan keinginan pribadi. Sakayanagi di sini tuh nggak percaya sama perkataan Katsuragi. Sakayanagi di sini meyakini kalau sekarang Katsuragi tuh bertarung bukan karena keinginan tim, melainkan memang murni karena keinginan pribadi Katsuragi. Jadi ya bisa dibilang Katsuragi ini sama aja dengan Kito. Sakayanagi meyakini kalau Katsuragi sekarang tuh pasti sangat ingin mengalahkan Sakayanagi. Sampai-sampai Katsuragi tuh nggak memperhatikan kalau dasinya sekarang berantakan. Sakayanagi di sini tuh yakin kalau Katsuragi sekarang tuh bertarung dengan menggunakan emosi pribadi. Jadi Katsuragi nggak peduli pada tim. Katsuragi di sini pun akhirnya langsung benerin dasinya. Sakayanagi di sini ngasih tahu, Katsuragi yang Sakayanagi kenal adalah orang yang selalu tampil rapi. Jadi bagi Sakayanagi, harusnya Katsuragi tuh bisa langsung sadar kalau dasinya saat ini berantakan. Sakayanagi ngasih tahu alasan Katsuragi nggak sadar kalau dasinya berantakan, itu semua karena Katsuragi terlalu mikirin dendam pribadinya kepada Sakayanagi. Mendengar semua perkataan Sakayanagi, Katsuragi di sini menjadi terlihat gak tenang. Ya, Sakayanagi di sini menggunakan taktik untuk menyerang psikologi. Katsuragi di sini berpikir, yang awalnya dia terlihat gelisah, sekarang Katsuragi itu mencoba untuk tetap tenang. Katsuragi di sini tahu kalau Sakayanagi ini bukanlah musuh yang mudah, makanya dia tuh sekarang harus jauh lebih hati-hati. Di sisi lain, setelah mengalahkan Hamaguchi dan Kanzaki dengan mudah, saat ini Horikita terlihat lebih percaya diri. Nah, setelah 5 menit, Ichinose pun saat ini memasuki ruangan. Horikita dan Ichinose pun mereka ngobrol. Ichinose di sini kagum karena Horikita bisa mengalahkan teman-temannya dengan mudah, bahkan melawan Kanzaki tanpa harus kehilangan nyawanya. Selain itu, Ichinose juga salut karena Horikita tuh udah banyak berubah. Horikita yang sekarang jadi lebih terlihat bisa bersahabat dibandingkan sebelumnya. Horikita yang sekarang bisa lebih didekati dan lebih bisa diajak ngobrol. Horikita dalam hatinya dia sendiri mengakui kalau dia tuh udah banyak berubah dibandingkan dirinya di masa lalu. Ichinose juga di sini ngasih tahu, berinteraksi dengan teman sekelas dan melakukan persahabatan dengan teman sekelas, hal itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, mendengar perkataan itu, Horikita di sini tuh ngerasain firasat yang gak enak. Ya, perkataan Ichinose ini bisa dibilang seolah-olah Ichinose tuh ngasih tahu kalau dia tuh udah sangat paham tentang siswa di kelasnya. Jadi itu sama aja seperti Ichinose ngasih tahu kalau ujian ini Ichinose tuh bisa dengan mudah menebak peran yang bakal diambil sama teman-teman sekelasnya. Nah, karena pernyataan itu Horikita sekarang tuh menjadi gelisah. Singkatnya, diskusi para siswa yang mendapatkan peran pun saat ini akhirnya dimulai.
Horikita di sini tentunya langsung mengamati jalannya diskusi dengan cermat. Horikita juga mikirin cara supaya dia tuh bisa memahami strategi apa yang bakal dilakuin Ichinose. Horikita mau mencari celah dan melakukan serangan. Di saat Horikita lagi berpikir, tiba-tiba Ichinose udah membuat keputusan dan tebakan Ichinose ternyata benar. Horikita di sini tentunya terkejut karena Ichinose tuh bisa langsung menebak padahal belum ada petunjuk. Horikita di sini kagum dengan kemampuan Ichinose. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah banyak mengamati teman-teman sekelasnya dengan baik. Jadi hanya dari kata-kata ataupun gerak-geriknya, Ichinose tuh bisa tahu kalau temannya itu lagi berbohong atau enggak. Nah, mendengar perkataan dari Ichinose, Horikita sekarang tuh merasa terancam. Hawa dingin menjalar ke punggungnya Horikita. Dan Horikita pun sekarang menjadi agak ragu dengan kemampuannya sendiri. Di sini Horikita masih tegang, tapi dia tuh masih tetap mencoba untuk tetap tenang. Horikita di sini tuh terus mikirin langkah yang tepat dalam menghadapi Ichinose. Dimanapun juga Ichinose itu sangat memahami tiap karakter yang ada di kelasnya Ichinose. Makanya Ichinose itu bisa langsung menyadari kalau misalkan ada teman-temannya yang bertindak aneh. Dan itu tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh Ichinose dalam menebak peran siswa. Diskusi putaran selanjutnya pun dimulai. Dan lagi-lagi Ichinose itu berhasil menebak peran siswa. Sedangkan Horikita tuh malah salah menebak. Dan hal itu tentunya membuat Horikita menjadi semakin terpojok. Ya, walaupun Horikita udah berusaha untuk mencari informasi, tapi ternyata tetap aja dia tuh kekurangan informasi dan akhirnya berujung salah menebak siswa. Horikita dan Ichinose sekarang ngobrol. Horikita di sini bilang kalau dari tadi Ichinose tuh menebak peran dari siswa kelasnya sendiri. Horikita ngasih tahu untuk kedepannya pasti bakal sulit. Karena gimana pun juga yang memainkan peran bukan cuma kelasnya Ichinose. Ada juga gabungan dari kelasnya Horikita. Jadi bisa dibilang harusnya diskusi selanjutnya nggak bakal mudah bagi Ichinose. Nah, pada diskusi putaran selanjutnya, Horikita ini ternyata berhasil menjawab benar tentang peran siswa. Sedangkan di putaran ini, Ichinose nggak bergerak. Ya, Horikita di sini berhasil menebak peran siswa eksekutif yang memiliki peran asli sebagai kelas terendah. Nah, karena siswa itu memiliki peran sebagai siswa kelas terendah, maka Horikita mendapatkan tambahan nyawa. Cuma ya karena Horikita nebaknya sebagai peran eksekutif, jadi Horikita tuh cuma nambah 1 nyawa. Padahal kalau misalkan Horikita nebaknya sebagai siswa kelas terendah, Horikita bisa mendapatkan tambahan 2 nyawa. Tapi ya sayangnya dia menebaknya sebagai siswa eksekutif. Jadi Horikita cuma mendapatkan tambahan 1 nyawa. Ya, walaupun cuma mendapatkan 1 nyawa, Horikita di sini udah puas dengan hal itu karena dia tuh bisa menambah nyawa yang dia miliki. Oh ya, nyawa Ichinose di sini tuh masih belum berkurang karena Horikita hanya menambah nyawanya sendiri. Tapi ya sekali lagi Horikita tuh udah cukup senang dengan hasil pada diskusi kali ini. Horikita sekarang tuh mikirin langkah selanjutnya yang harus dia ambil. Horikita sekarang tuh beralih strategi dengan cara membingungkan Ichinose. Dan dia tuh sengaja mengalihkan fokusnya Ichinose. Horikita di sini ngasih tahu Ichinose tentang Kanzaki yang mengalah pada pertarungan ketika melawan Horikita. Ichinose di sini tentunya ada rasa terkejut. Tapi ya Ichinose tuh mengerti dan paham tentang alasan kenapa Kanzaki bisa mengalah kepada Horikita. Ichinose tuh meyakini kalau Kanzaki tuh pasti sangat putus asa karena Ayano Koji bakal ikut bertarung dalam ujian kali ini. Ichinose yakin kalau Kanzaki pasti mencoba negosiasi dengan Horikita, tapi hasilnya ternyata gagal. Dan terjadilah Kanzaki yang menyerah dan akhirnya kalah tanpa bertarung dengan benar. Horikita di sini terkejut karena ternyata Ichinose tuh bisa menebak semua yang terjadi. Horikita di sini curiga kalau Ichinose ini udah tahu semuanya dari Kanzaki.
Ichinose di sini ngasih tahu kalau Kanzaki itu nggak pernah cerita apapun kepadanya. Jadi itu semua murni deduksinya Ichinose. Ichinose bisa berpikir seperti itu karena memang Ichinose itu sangat paham apa yang dirasakan Kanzaki. Horikita di sini terlihat kesal karena rencananya saat ini gagal. Tadinya Horikita mau menggoyahkan mentalnya Ichinose. Tapi ternyata Ichinose itu nggak goyah dan Ichinose bisa memprediksi tentang apa yang terjadi pada Kanzaki. Horikita di sini nanya apakah Ichinose itu bisa mengalahkan Ayano Koji dalam ujian kali ini atau enggak. Ichinose di sini ngasih tahu kalau melawan Ayano Koji bisa dibilang sangat sulit. Tapi sebagai perwakilan kelas, Ichinose itu harus menghadapi Ayano Koji dan dia yakin kalau dia bisa menang. Nah, melihat tekad Ichinose yang sangat kuat, hal itu membuat Horikita agak goyah. Ya, Horikita yang tadinya mau ganggu mental Ichinose, tapi sekarang malah dia yang keganggu. Dan sekarang tuh Horikita menjadi khawatir tentang hasil ujian. Horikita di sini menjadi semakin deg-degan ketika membayangkan kekalahan. Tapi dia tuh kemudian meyakinkan dirinya sendiri kalau Ayano Koji pasti bisa menang melawan Ichinose. Horikita di sini tuh masih terus berpikir tentang langkah apa yang harus dia lakuin. Diskusi selanjutnya pun dimulai. Horikita terus mengamati diskusi. Tapi ketika melihat ke arah Ichinose, Horikita di sini terkejut karena Ichinose ternyata nggak melihat ke monitor, melainkan melihat ke arahnya. Horikita di sini tentunya nanya kenapa Ichinose nggak melihat jalannya diskusi. Ichinose di sini tersenyum. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah mengetahui tentang siswa yang memiliki peran sebagai siswa kehormatan. Makanya dia tuh nggak melihat ke arah monitor. Nah, mendengar itu Horikita sekarang tuh menjadi merinding dan takut. Horikita di sini tuh mulai menyadari kalau dia bakal kalah. Tapi walaupun gitu, Horikita di sini tuh masih mau berjuang. Seenggaknya Horikita mau mengurangi banyak nyawa Ichinose, sehingga hal itu bakal memudahkan Ayano Koji. Kisah beralih lagi ke pertarungan antara Katsuragi melawan Sakayanagi. Di awal Katsuragi ini bisa mengurangi nyawa Sakayanagi dari yang totalnya 10 menjadi 9. Jadi Katsuragi hanya mengurangi 1 nyawa Sakayanagi. Tapi ya ternyata itu cuma di awal. Karena untuk selanjutnya Kanzaki ini dibantai sama Sakayanagi hingga sekarang cuma tersisa hanya 1 nyawa lagi. Nah, karena cuma tersisa 1 nyawa lagi, Katsuragi tentunya sekarang tuh mikirin langkah apa yang harus dia ambil. Nah, di sini juga ada sebuah obrolan. Jadi Sakayanagi tuh di sini ngasih penjelasan tentang informasi pemilihan siswa yang memiliki peran. Jadi Sakayanagi ngasih tahu kalau perwakilan mau memilih siswa yang memainkan peran, maka dibutuhkan 3 kali ketukan pada tablet. Jadi ya di tablet itu udah ada nama-nama siswa. Nah, ketukan pertama memilih siswa, ketukan kedua memilih sebuah peran, dan ketukan ketiga memilih konfirmasi. Jadi kalau memilih peran siswa ada 3 kali ketukan pada tablet. Nah, ternyata ketika nggak memilih peran juga ada 3 ketukan. Ketukan pertama memilih untuk melewati giliran menebak peran siswa. Ketukan kedua mengkonfirmasi apakah melewati giliran. Dan ketukan ketiga ternyata mengkonfirmasi ulang. Jadi bisa dibilang memilih ataupun gak memilih semuanya tuh sama-sama 3 ketukan. Sakayanagi di sini menyimpulkan kalau itu sengaja dibuat sama pihak sekolah supaya para perwakilan tuh gak bisa melihat keputusan apa yang diambil sama lawan. Sakayanagi di sini tersenyum dan dia ngasih tahu ada cara supaya para perwakilan tuh saling mengetahui keputusan masing-masing. Sakayanagi di sini pun akhirnya ngasih lihat tabletnya dan di sana tuh terlihat jelas bahwa Sakayanagi tuh memilih Sawada memiliki peran sebagai siswa kehormatan. Sakayanagi juga ngeliatin kalau dia tuh udah mengkonfirmasi jawaban itu. Ya pada intinya semua percakapan itu mengarah kepada Sakayanagi yang sengaja ngasih tahu Katsuragi tentang jawaban yang udah diambil sama Sakayanagi.
Katsuragi di sini tentunya terkejut dengan langkah yang diambil Sakaya Nagi. Katsuragi di sini bingung tentang keputusan apa yang harus dia ambil. Setelah dipikirkan, Katsuragi di sini mutusin untuk tidak menjawab pada diskusi kali ini. Dan ya, hasilnya jawaban Sakaya Nagi ternyata benar. Katsuragi pun sekarang harus kehilangan semua nyawanya. Katsuragi di sini terlihat putus asa karena ternyata dendamnya nggak bisa terlaksana. Katsuragi itu hanya bisa mengurangi 1 nyawa Sakaya Nagi. Ya, dengan gitu sekarang tibalah waktunya pertarungan antara Ryuen melawan Sakaya Nagi. Di sisi lain, saat ini terlihat kalau Horikita udah kalah telak dari Ichinose. Ayano Koji sekarang tuh mulai menuju ke tempat ujian untuk menggantikan Horikita. Nah, ketika Ayano Koji mau pergi, ternyata dia tuh diikuti sama Ryuen. Ryuen di sini ngomongin tentang Horikita yang udah berjuang cukup baik di ujian kali ini. Ryuen tuh sangat mewajarkan kalau Horikita bisa kalah dari Ichinose. Ryuen tuh udah memprediksi kalau Horikita tuh pasti bakal dicabik-cabik sama Ichinose. Ryuen di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal kaget kalau misalkan Ayano Koji juga nantinya tuh bisa kalah kalau misalkan melawan Ichinose dalam ujian kali ini. Ryuen juga saat ini tertawa. Setelah itu dia pergi dan dia tuh kembali ke ruang tunggu ujian. Ketika jalan ke ruang ujian, Ayano Koji berpapasan dengan Horikita yang saat ini tuh terlihat tertunduk dengan lesu. Ayano Koji tentunya menegur Horikita. Ayano Koji di sini nggak menyangka kalau Horikita tuh bisa berakhir dengan cepat. Ayano Koji kira Horikita tuh harusnya bisa mengalahkan Ichinose. Ya, tentunya itu cuma basa-basi dari Ayano Koji. Horikita di sini tuh minta maaf dengan wajah yang sedih. Horikita sedih karena dia tuh bisa kalah telak dari Ichinose. Ayano Koji di sini menghiburnya dengan bilang kalau Horikita tuh udah berhasil mengalahkan 2 orang. Ya, walaupun udah dihibur seperti itu, bagi Horikita nggak ada yang bisa dibanggakan dari mengalahkan kedua musuh tersebut. Ayano Koji di sini tuh melihat kalau Horikita udah berada di situasi yang sangat putus asa. Dan Horikita tuh bisa dibilang udah banyak kehilangan kepercayaan diri. Nah, dengan Horikita yang seperti itu bisa aja menurunkan mental teman-teman di kelasnya. Horikita di sini ngasih tahu kalau Ichinose itu tak terkalahkan dalam ujian kali ini. Ichinose itu sangat ahli dalam membaca orang lain, bahkan jauh di atas Ryuen maupun Sakaya Nagi. Horikita di sini terus-terusan minta maaf karena dia nggak bisa berbuat banyak. Tapi di sini Ayano Koji terus menghiburnya kalau semua perjuangan Horikita tuh saat ini udah jauh lebih cukup. Ya, walaupun berkali-kali dihibur, Horikita tuh tetap aja frustasi. Horikita ngasih tahu kalau tekad dia tuh untuk menang di ujian kali ini sangat tinggi. Horikita ngasih tahu selain berjuang demi kelasnya, Horikita juga mau diakui sama Ayano Koji. Dan dia tuh mau mendapatkan pujian karena bisa menang tanpa harus melibatkan Ayano Koji di ujian kali ini. Makanya di ujian kali ini Horikita tuh bisa dibilang punya semangat dan ekspektasi yang sangat tinggi. Tapi ternyata dia tuh malah kalah telak. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau kekalahan ini adalah sebuah pengalaman yang bagus. Ayano Koji ngasih tahu kalau kekalahan kali ini harusnya bakal menjadi bahan bakar untuk Horikita. Ayano Koji ngasih tahu kalau Horikita tuh udah berjuang sangat baik di ujian kali ini. Ayano Koji juga di sini memeluk Horikita. Ya, bagi Ayano Koji hal ini adalah hal yang tepat. Horikita tuh nggak seharusnya terus-menerus menunjukkan rasa beraninya. Karena sekarang nggak ada orang, jadi nggak masalah untuk Horikita terlihat lemah. Dan yang lemah udah sangat wajar mendapatkan sandaran dan mendapatkan dukungan dari seseorang. Ayano Koji di sini ngasih tahu selama 2 tahun ini Horikita adalah orang yang selalu diperhatikan Ayano Koji dari dekat. Jadi Ayano Koji ini udah sangat paham kekuatan maupun kelemahan Horikita. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Horikita saat ini memiliki sekutu. Ayano Koji ngasih tahu di masa depan Horikita kemungkinan
bakal mengalami hal yang sama seperti sekarang. Tapi ketika itu terjadi, Ayano Koji berharap kalau Horikita ini nggak menanggung semua beban sendirian. Ayano Koji mau kalau Horikita mengandalkan teman-temannya. Ayano Koji di sini yakin kalau teman-temannya pasti bakal bisa menjadi support system yang baik untuk Horikita. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Horikita sekarang tuh bisa menyerahkan sisanya kepada Ayano Koji. Ayano Koji nggak bakal biarin kelasnya saat ini kalah. Ya, dalam hatinya kemenangan kelas Horikita dari awal memang udah direncanakan Ayano Koji. Jadi Ayano Koji dari awal memang mau kelas Horikita saat ini menang. Jadi harusnya kelas Ichinose saat ini kalah. Ayano Koji pun saat ini pergi meninggalkan Horikita dan dia tuh masuk ke dalam ruang ujian. Dari ruang ujian terlihat kalau Ichinose sekarang tuh tersenyum dan dia tuh udah menunggu kedatangan Ayano Koji. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sano, Sukasa, Rev, Aditya Dharma Putra, Hisam Prayogo, Priyatama, Dino Bagus, AS, Kiyotaka 48, LCG_GT, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Raka Putra Utama, Riantan, Fernando Chandra, Nael, Ragil Belhaki, Mio-chan, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.